Biokimia, genetika molekuler. Genetika molekuler adalah cabang ilmu genetika yang mempelajari struktur, fungsi, dan regulasi gen-gen pada tingkat molekuler. Secara khusus, genetika molekuler mengkaji bagaimana informasi genetik disimpan, dipertahankan, dan diwariskan dalam bentuk DNA, asam deoksiribonukleat, dan RNA, asam ribonukleat. Serta bagaimana informasi tersebut digunakan untuk sintesis protein yang mendasari fungsi-fungsi biologis dalam sel. Berikut adalah penjelasan rinci tentang konsep dan proses utama dalam genetika molekuler, struktur dan fungsi DNA. DNA adalah materi genetik utama yang menyimpan informasi untuk pembentukan dan pengaturan semua proses biologi dalam organisme. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang membentuk struktur heliks ganda. Komponen struktur DNA, yaitu A-nukleotida, yaitu unit dasar DNA yang terdiri dari 3 bagian utama, yakni 1. Gula deoksiribosa, pentosa, atau gula 5 karbon. 2. Kelompok fosfat. 3. Basa nitrogen, di mana terdapat 4 jenis basa nitrogen dalam DNA, yaitu 1. Adenin, A. 2. Timin, T. 3. Sitosin, C. 4. Guanin, G. Ikatan antara basa, yakni basa-basa ini berpasangan dengan aturan spesifik, yakni adenin berpasangan dengan timin, dan sitosin berpasangan dengan guanin melalui ikatan hidrogen. Heliks ganda, yakni 2 rantai polinukleotida DNA berpilin bersama membentuk struktur heliks ganda yang sangat stabil dan memungkinkan penyimpanan informasi genetik yang rapat. Fungsi DNA, yaitu DNA bertanggung jawab untuk menyimpan informasi genetik yang digunakan dalam pembentukan RNA dan protein yang dibutuhkan untuk struktur dan fungsi sel. 2. Replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses di mana molekul DNA digandakan untuk menghasilkan 2 salinan identik dari informasi genetik yang akan diwariskan ke sel anak selama pembelahan sel. Proses replikasi DNA dibagi menjadi 1. Pembukaan heliks, yakni enzim helikase membuka heliks ganda dengan memutuskan ikatan hidrogen antara pasangan basa. 2. Sintesis rantai baru, yakni enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida ke rantai baru berdasarkan prinsip pemadanan basa, A dengan T, C dengan G, pada setiap rantai template. 3. Pembentukan 2 molekul DNA, yakni setiap helai DNA digunakan sebagai template untuk membentuk helai baru, menghasilkan 2 molekul DNA yang identik.
Replikasi DNA sangat penting untuk memastikan bahwa informasi genetik yang terkandung dalam DNA diturunkan secara akurat selama pembelahan sel. 3. Transkripsi, yaitu pembentukan RNA dari DNA. Transkripsi adalah proses di mana informasi yang terkandung dalam gen pada DNA disalin menjadi molekul RNA, khususnya RNA messenger, mRNA, yang membawa informasi genetik untuk sintesis protein. Proses transkripsi yakni 1. Pengikatan RNA polimerase, yakni enzim RNA polimerase mengikat pada daerah promotor di bagian awal gen. Memulai transkripsi. 2. Sintesis RNA, yakni RNA polimerase bergerak sepanjang rantai DNA dan mensintesis mRNA dengan memadukan nukleotida RNA A, U, C, G berdasarkan aturan pemadanan basa yang mirip dengan DNA, tetapi T digantikan dengan U, uracil. 3. Akhir transkripsi, yakni ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminator. Proses transkripsi berhenti dan mRNA yang baru disintesis dilepaskan. mRNA yang dihasilkan akan membawa informasi genetik dari inti sel ke ribosom di sitoplasma untuk proses selanjutnya, yaitu translasi. 4. Proses translasi, yaitu sintesis protein. Translasi adalah proses di mana mRNA yang telah disalin dari DNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino untuk membentuk protein. Proses translasi terbagi menjadi 1. Inisiasi, yaitu proses dimulai ketika mRNA mengikat ribosom di sitoplasma. Ribosom membaca kode genetik dalam mRNA dalam bentuk triplet basa yang disebut kodon, 3 basa yang mewakili 1 asam amino. 2. Pemilihan asam amino, yaitu terna. Transfer RNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon mRNA. Setiap terna memiliki antikodon yang berpasangan dengan kodon pada mRNA. 3. Elongasi, yaitu ribosom bergerak sepanjang mRNA, membaca kodon satu persatu, dan terna membawa asam amino yang sesuai untuk membentuk rantai polipeptida. 4. Terminasi, yaitu proses translasi berakhir ketika ribosom mencapai kodon stop, misalnya UAA, UAG, atau UGA, yang menandakan akhir dari sintesis protein. Protein yang baru disintesis dilepaskan dari ribosom dan dapat dilipat menjadi bentuk fungsionalnya. V. Mutasi genetik. Mutasi adalah perubahan dalam urutan basa DNA yang dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, atau infeksi virus.
Mutasi dapat mempengaruhi sintesis protein dan dapat memiliki dampak yang besar pada fungsi sel. Jenis mutasi antara lain 1. Mutasi titik, yaitu perubahan pada satu pasangan basa DNA, misalnya substitusi basa, di mana satu basa digantikan dengan basa lain. 2. Mutasi penyisipan atau penghapusan, yaitu penambahan atau penghilangan satu atau lebih nukleotida dalam urutan DNA, yang dapat mengubah frame pembacaan kodon dan menghasilkan protein yang cacat. 3. Mutasi diam, yaitu mutasi yang tidak mengubah asam amino yang dikodekan karena redundansi dalam kode genetik. 4. Mutasi stop, yaitu mutasi yang menghasilkan kodon stop prematur, yang dapat memengaruhi panjang dan fungsionalitas protein. Mutasi dapat bersifat bermanfaat, netral, atau merugikan. Mutasi yang merugikan dapat menyebabkan penyakit genetik atau kanker. V. Pengaturan ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses pengendalian tingkat di mana gen-gen tertentu diekspresikan untuk menghasilkan RNA dan protein. Ini melibatkan berbagai mekanisme yang memungkinkan sel untuk mengatur kapan, di mana, dan berapa banyak protein yang dibuat, antara lain, 1. Regulasi ekspresi gen pada prokariota, yaitu, pada bakteri, regulasi ekspresi gen sering dilakukan dengan menggunakan operon. Seperti operon LAP pada Escherichia coli, yang mengontrol ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme laktosa. Pengaturan ini biasanya melibatkan pengikatannya kepada elemen pengendali, seperti penghambat dan pengaktif, yang mengontrol transkripsi gen. 2. Regulasi ekspresi gen pada eukariota, yaitu pada sel eukariotik, regulasi ekspresi gen lebih kompleks dan melibatkan elemen-elemen pengendali yang lebih banyak, termasuk enhancer, silencer, dan faktor transkripsi yang mengikat promoter atau daerah lainnya dalam DNA untuk mengaktifkan atau menonaktifkan transkripsi. Metilasi DNA dan modifikasi histon juga berperan penting dalam mengatur ekspresi gen. 7. Rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik adalah proses pertukaran informasi genetik antara molekul DNA yang dapat menghasilkan variasi genetik. Dalam proses meiosis, rekombinasi genetik memungkinkan adanya pertukaran segmen-segmen kromosom antara kromosom homolog, yang meningkatkan keragaman genetik pada keturunan. 8. Teknik dalam genetika molekuler. Genetika molekuler menggunakan berbagai teknik laboratorium untuk memanipulasi dan menganalisis DNA dan RNA. Antara lain, 1. PCR, polymerase chain reaction, yaitu teknik
untuk mengamplifikasi atau memperbanyak segmen-segmen kecil dari DNA. 2. Elektroforesis gel, yaitu digunakan untuk memisahkan molekul DNA berdasarkan ukuran dan muatan listriknya. 3. Sequencing DNA, yaitu teknik untuk menentukan urutan basa DNA secara akurat. 4. Rekombinasi DNA, yaitu menggabungkan potongan-potongan DNA dari sumber yang berbeda untuk membuat rekombinan, misalnya dalam produksi rekombinan insulin. Kesimpulan, genetika molekuler adalah studi tentang bagaimana informasi genetik disimpan, diekspresikan, dan diwariskan dalam bentuk molekul-molekul seperti DNA dan RNA. Pemahaman tentang proses-proses seperti replikasi, transkripsi, translasi, serta regulasi ekspresi gen memungkinkan kita untuk memahami cara-cara tubuh berfungsi dan bagaimana variasi genetik dapat mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Pengetahuan ini juga membuka jalan bagi pengembangan terapi genetik, bioteknologi, dan pengobatan yang lebih personal.